Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-13, malam tarawih yang ke-13 insyaallah. Dan besok insyaallah kita lanjutkan puasa tarawih yang ke-13. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lakukan, amal-amal kebaikan, amal soleh, ibadah, semuanya ini senantiasa mendatangkan barokah dalam kehidupan kita dan mendatangkan kemuliaan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, saya akan menyampaikan satu buah hadis yang masih berkenaan dengan Ramadan. Karena Ramadan ini cuma setahun sekali, mungkin ada diri kita yang lupa atau mungkin diri kita ini belum tahu, maka kita akan ulang-ulang lagi. Kita ulang lagi mengenai keutamaan serta adab-adab di bulan suci Ramadan, agar Ramadan yang kita kerjakan semakin hari semakin berkualitas. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fil mu'takifi huwa ya'takifu adh-dhunub wa yujza lahu minal hasanati ka'amilil hasanati kulliha." Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa sesungguhnya beliau bersabda mengenai orang yang beriktikaf, apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan bahwa dia akan terjaga dari dosa-dosa dan akan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan sebagaimana orang yang berbuat kebaikan-kebaikan seluruhnya. Maknanya apa? Dalam hadis ini disebutkan oleh ahli tafsir bahwa dua manfaat khusus daripada i'tikaf. Maka ketika kita masuk masjid, Pak, dianjurkan selain kita baca doa masuk masjid, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, yang artinya ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa hamba, waftahli, dan bukalah bagi kami abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Maka ketika kita masuk, langkah kaki kanan, kemudian dianjurkan sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau waktunya masih ada, biasanya kan di antara masjid-masjid itu ada jeda waktu, kayak di masjid kita, jeda waktu yang kira-kira ini masih ada waktu untuk sholat sunat tahiyatul masjid, kita tahiyatul masjid. Cuma kalau nggak kekejar, maka diganti dengan tasbihat. Ini pahalanya bisa menyamai orang yang tahiyatul masjid. Syaratnya waktunya sudah mepet, maka bisa diganti dengan tasbih. Apa manfaat yang pertama? Dengan beriktikaf orang itu akan dijaga oleh Allah dari perbuatan yang sia-sia atau apalagi perbuatan dosa.
Jelas kalau kita i'tikaf ini pasti akan dijaga oleh Allah. Pembicaraan kita, tingkah laku kita, karena dalam masjid ini adalah salah satu rumahnya Allah. Kalau kita masuk rumah presiden atau masuk rumah bupati saja, kita ini menggunakan adab, apalagi di dalam masjid, maka adabnya lebih tinggi lagi. Bahkan masjid ini adalah tamannya surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Manfaatnya secara lahiriah, orang yang beriktikaf nampaknya rugi karena banyak sekali amal-amal soleh yang lainnya, seperti apabila ada orang yang meninggal, mengantarkan jenazah tidak bisa mengikuti, menengok orang sakit, dan amal-amal baik yang lainnya yang bisa dilakukan ketika beriktikaf tidak bisa secara lahiriah. Oleh karena itu, menurut hadis ini, ibadah-ibadah yang tidak dapat dilakukan karena terhalang oleh iktikaf, maka pahala-pahala semua ibadah itu akan diperolehnya. Insyaallah. Bapak hadirin subhanahu wa ta'ala, jamaah salat tarawih, sahabat Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa suatu ketika beliau ini beriktikaf di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Maka seseorang datang dan memberikan salam kepada beliau, kemudian duduk. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Wahai fulan, aku melihatmu dalam keadaan gelisah dan sedih." Dia mengatakan, "Benar, wahai Ibnu Abbas, wahai putra paman Rasulullah, aku mempunyai daripada tanggungan, ada masalah, yakni apa? Memiliki hutang kepada seseorang. Demi kemuliaan penghuni kubur ini," maksudnya baginda Nabi SAW. Jadi laki-laki itu datang ke Masjid Nabawi, ketemu sama Ibnu Abbas, dan Rasulullah sudah wafat. Maka beliau mengatakan, demi daripada kemuliaan penghuni kubur ini, kemuliaan baginda Nabi SAW, aku tidak sanggup melunasi daripada beban hutang tersebut. Maka Ibnu Abbas mengatakan, bolehkah aku berbicara kepadanya mengenaimu? Dia menjawab, silakan jika menurutmu itu adalah pantas. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu menjawab, tidak, tetapi sungguhnya aku telah mendengar, yakni Rasulullah SAW dalam waktu yang belum lama sebelum beliau meninggal bersabda, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat-hajat keperluan saudaranya yang muslim dan berusaha sungguh-sungguh di dalamnya menunaikan hajat kebutuhan saudaranya itu, maka pahalanya lebih utama daripada iktikaf 10 tahun. Masya Allah. Jadi ada yang melebihi pahala orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf saja pahalanya sebagaimana orang yang dihitung sholat terus, dihitung baca Quran terus, walaupun cuma diam diri di masjid, cuma diam. Apalagi orang yang menunaikan hak saudaranya, menunaikan hajat kebutuhan saudaranya yang sangat terdesak, yang harus dibantu. Nah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, maka pahalanya lebih besar daripada 10 tahun iktikaf, nggak pernah putus. Kita kan jangankan 10 tahun, Masya Allah, kita masih hal-hal tertentu, kadang lupa masuk masjid nggak niat iktikaf. Maka kita mulai hari ini ketika masuk masjid, Pak, niat iktikaf. Karena dalam sebuah mafhum hadis Nabi SAW sabda, siapa yang iktikaf walaupun sesaat, sesaat itu sebagaimana seorang pemerah susu kambing, nah, itu merahkan sekali seret, sekali tarikan, itulah yang namanya sesaat. Maka dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 farid, yang mana 1 faridnya jauhnya seperti antara langit dan bumi. Nah, maka kita niatkan setiap masuk masjid niat iktikaf agar karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Maka di bulan suci Ramadan marilah kita sama-sama perbanyak iktikaf di dalam masjid, karena belum tentu Ramadan yang akan datang umur kita masih ada,
Kalaupun masih ada, belum tentu kita bisa mengamalkan seperti halnya hari ini. Maka kita perbaharui niat lagi, kita tambah semangat lagi. Semakin hari Ramadan semakin akhir, ini pahalanya semakin besar, karunia-Nya semakin besar, dan godaannya juga semakin besar. Maka kita banyak-banyak doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk bisa mempertebal keimanan, ketakwaan serta amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.